Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini kita pada uraian tirakat yang ke-372 kita akan membahas Quran surat 2 ayat 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat dari ayat ini, kita klasifikasikan terlebih dahulu setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama adalah bentuk kata kutiba. Kutiba ini adalah kata kerja K. Kemudian dilihat dari aspek-aspek peninjauannya, ini adalah kata kerja dari huruf sempurna, yaitu dari 3 huruf pokok pola 2 kata bayak tubuh. Yang arti terbatasnya ini, yang pertama bisa menulis, mencatat atau merekam. Kemudian yang kedua itu bisa menetapkan atau menakdirkan. Dan yang ketiga artinya itu bisa mewajibkan. Kemudian untuk bentuk kata kutiba ini itu dilihat dari keadaan kerjanya adalah kata kerja pasif. Kita ingat kembali rumusan pasif untuk kata kerja telah adalah mendomahkan awal dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi yang asalnya kataba menjadi kutiba. Kemudian untuk kata kerja lagi, rumusnya itu adalah mendomahkan awal dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Sehingga dari asalnya mewajibkan, maka berubah menjadi kutiba, artinya diwajibkan. Kemudian bentuk kata yang kedua adalah ala. Ala di sini adalah lain-lain bentuk kata atau kita singkat L. Ini adalah huruf jar ya, yang fungsinya mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Ala di sini artinya bisa atas ya, salah satu artinya. Kemudian bentuk kata yang ketiga adalah kum. Kum di sini adalah KPNO, B lambangnya. Nah, ini adalah pihak kedua jamak laki-laki dari antum, berubah menjadi kum karena dia menjadi kasrah, harkatnya itu terkena fungsi dari ala. Kemudian bentuk kata yang ketiga adalah iza. Iza di sini L itu huruf syarat ya, artinya manakala atau dikala. Selanjutnya bentuk kata yang kelima ya. Ini adalah bentuk kata hazara. Hazara ini adalah kata kerja sempurna 3 huruf pokok pola 2 hazara yah zuru huzuran, artinya hadir atau datang. Ini kata kerja dalam keadaan aktif ya, kata kerja telah. Kemudian untuk perubahan harkat akhirnya, untuk kata kerja telah ini adalah
mabni fathah. Jadi kita harus melihat untuk perubahan harkat akhir di kata kerja telah ini harkat dari lam fiilnya. Nah, di sini lam fiilnya ra itu dalam keadaan fathah, sehingga dia untuk perubahan harkat akhirnya adalah mabni fathah. Kemudian ahada di sini adalah kata benda asli untuk nama bilangan, ya, artinya satu. Selanjutnya kum. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, KPNO B. Selanjutnya bentuk kata bentuk kata al-maut. Al-maut ini adalah kata benda jadian B. Ini adalah dilihat dari asal usul kata benda jadian, yaitu bentuk akar kata dari kata kerja buduk tengah wawu, yaitu mata yamutu mautan, artinya mati atau kematian. Nah, kita lihat untuk perubahan harkat akhirnya ini adalah domah, kemudian dari golongan laki-laki jumlahnya tunggal, jadi mautun, mautani, amwatun. Kemudian untuk golongan perempuannya mautatun, mautatani, mautatun, itu untuk yang rafanya. Selanjutnya bentuk kata ini l sama dengan iza, ini adalah huruf syarat, ya. Selanjutnya bentuk kata taraka. Taraka ini ka, yaitu kata kerja setelah dari 3 huruf pokok pola 2. Tarakayat ruku, tarakan, artinya meninggalkan atau melupakan. Kemudian pada taraka di sini domirnya adalah damir huwa, ya. Nah, ini pun sama untuk perubahan harkat akhirnya dia adalah mabni fathah. Kita lihat harkat lam fiilnya yaitu ka, ini fathah. Bentuk kata yang selanjutnya adalah hairan. Nah, di sini untuk hairan di sini adalah kata benda asli, nama sesuatu yang artinya di sini adalah harta yang banyak. Kemudian bentuk kata al-wasiyatu, ini juga B, kata benda A. Dilihat dari asal usulnya ini adalah kata benda jadian untuk akar kata dari kata kerja wasa, yasi, wasyan, wasiyatan, artinya wasiat. Ini golongannya adalah golongan perempuan, jumlah tunggal. Kemudian untuk perubahan harkat akhirnya adalah rafa atau damah. Kemudian bentuk kata selanjutnya adalah li. Li di sini adalah huruf jar, ya, L. Selanjutnya bentuk kata al walidaini. Nah, ini adalah bentuk kata benda jadian dari kata walada yalidu yang artinya melahirkan. Sehingga di sini walidun itu bentuk kata pelaku biasa, di mana walidun di sini artinya sama dengan al abu, ya, sama dengan ayah atau bapak. Kemudian walidani, nah ini adalah artinya sama dengan al abu wal ummu, ya. Artinya di sini adalah ayah dan ibu. Jadi walidani itu untuk bentuk damahnya, maka untuk bentuk patahnya menjadi walidaini. Kemudian ini adalah untuk bentuk duanya. Kemudian kalau untuk ceweknya berarti walidatun, walidatun, ya, artinya al ummu sama dengan ibu. Nah, di sini untuk al walidaini ini keadaan harkat akhirnya adalah kasrah karena dia terkena fungsi dari huruf jar li. Selanjutnya wa, di sini l, yaitu lain-lain bentuk kata untuk huruf ataf. Kemudian wa, ya, wa. Kemudian akrabina, al akrabina. Nah, ini adalah kata benda jadian untuk bentuk kata pelaku lebih, yaitu pola af'alu dari kata kerja karuba yak rubu, kurban.
atau kirban atau kurbanan, artinya dekat atau hampir. Sehingga untuk kata pelaku lebihnya menjadi akrabu, lebih dekat. Akrabu, akrabani, akrabuna, akaribu. Kemudian untuk bentuk ceweknya menjadi kurba, kurbayani, kurabu. Nah, di sini untuk akrabina, al-akrabina, nah ini perubahan harkat akhirnya adalah kasrah. Kemudian untuk golongannya adalah golongan laki-laki, jumlah banyak. Selanjutnya bentuk kata bi. Bi ini adalah huruf jar atau kata sandang. Kemudian bentuk kata al-ma'rufu, itu adalah kata benda jadian dari kata kerja arafa ya'rufu, yang artinya baik ya, dengan baik, dengan pantas. Selanjutnya adalah bentuk kata hakan. Di sini hakan kata benda juga, B kata benda jadian, bentuk akar kata dari huruf bengek, yaitu dari 3 huruf pokok, bisa itu pola 1, bisa pola 2, pola 3, hakaya, hakku, hakan, bisa haka ya huku hakan, atau hakaya hiku hakan. Nah, ini artinya adalah objektif ilmiah. Selanjutnya bentuk kata ala. Ini huruf jar atau kata sandang, lambangnya adalah L. Selanjutnya bentuk kata yang terakhir adalah al-muttaqina. Ini adalah kata benda jadian, bentuk kata pelaku biasa atas pola ifta'ala yafta'ilu. Nah, dari 3 huruf pokoknya itu adalah buduk berimpit, waka, yaki, wikayatan, yang artinya memelihara atau bertakwa. Sehingga dari waka, yaki, wikayatan dipindah pola atas pola ifta'ala menjadi ittaqa, yang asalnya bentuknya adalah iwtakaya ya. Kemudian pada pola ini, pada pola ifta'ala, wawu itu dirubah menjadi ta. Nah, kemudian penulisannya itu disatukan. Jadi asalnya iwtaka menjadi ittaka. Kemudian disatukan menjadi ittaka. Ya, di situ. Asalnya ittaqaya, buduk ya jatuh di akhir, dan sebelumnya didahului oleh huruf atau harkat fathah, maka buduk ya dirubah menjadi alif, sehingga asalnya ittaqaya menjadi ittaqa. Kemudian fi'il mudhari'nya yattaqiyu, asalnya yau taqiyu, sama ya untuk ibdalnya. Cuman di sini untuk kata kerja lagi, maka buduk ya yang berharkat damah dirubah menjadi sukun, menjadi asalnya ittaqiyu menjadi ittaqi. Kemudian untuk isim fa'ilnya mufta'ilun ya, mau taqiyun asalnya, mau taqiyun. Kemudian tadi wawu pada pola ini dirubah menjadi ta. Selanjutnya huruf buduk dibuang, kemudian sebagai lambang pembuangannya, tanda pembuangannya, maka harkat double dari buduk ya ini diberikan kepada huruf sebelumnya dan mengikuti lambang harkat sebelumnya. Jadi menjadi muttaqin tanpa ada ya. Jadi muttaqin asalnya muttaqiyun menjadi muttaqin. Atau kalau mau menggunakan alif lam menjadi al-muttaqi, ya-nya dimunculkan kembali dengan harkat sukun. Maka untuk petanya, peta kata pelaku biasa itu menjadi muttaqin untuk rafa ya. Jadi di sini tidak muttaqun tapi muttaqin, karena ini adalah hasil proses ibdal, bentuk setelah ibdal yang asalnya
muttaqiyun menjadi muttaqin. Atau kalau mau menggunakan alif lam menjadi al-muttaqi. Kemudian untuk duanya jadi muttaqin, muttaqiyani dimunculkan kembali buduknya. Kemudian untuk jamaknya muttaquna yang asalnya muttaqiyuna, buduk wawunya, buduk iya beserta harakatnya dibuang. Kemudian harakat kaf yang asalnya kasrah karena menghadapi wawu jatuh setelahnya adalah huruf wawu yang mati, maka harakatnya dirubah menjadi damah sehingga menjadi muttaquna. Kemudian untuk ceweknya muttaqiyatun muncul kembali buduk ya-nya, muttaqiyatani, muttaqiyatun. Kemudian untuk nasabnya ya, jadi muttaqiyan, muttaqiyan, muttaqiyaini, muttaqina, muttaqiyatun, muttaqiyatan, muttaqiyataini, muttaqiyatin. Kemudian untuk jar ini muttaqin kembali. Jadi ini adalah kata benda atau isim manqus. Artinya isim manqus di sini adalah kata benda yang diakhiri dengan huruf ya, yang sebelumnya adalah hurufnya itu adalah berharkat kasrah, sehingga ciri untuk rafa menjadi tanda rafa dan jar itu dengan kasrah, sedangkan untuk nasab itu dengan fathah, sehingga rafanya muttaqin, nasabnya muttaqiyan, kemudian jarnya itu kembali muttaqin. Jadi itulah klasifikasi bentuk kata dari ayat ini. Selanjutnya kita lihat uraian kalimat pada ayat ini. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, di sini kita lihat kita bagi dulu ayat ini ke dalam beberapa anak kalimat. Yang pertama bentuk kata kita lihat dulu kutiba alaikum. Nah, ini kan bentuk kata kerja pasif, maka di sini kita cari bentuk kata benda yang jatuh setelah kata benda apa yang jatuh setelah kata kerja pasif ini, yang nanti dalam kalimat dia menjadi pengganti subjek atau naibu fa'ilnya. Ya. Nah, di situ ada bentuk kata al-wasiyatu. Maka di sini al-wasiyatu menjadi pengganti subjeknya. Maka di sini untuk kepentingan makna kita bisa pindahkan bentuk kata kutiba alaikum menjadi ke belakang, sehingga iza hadara ahadukumul maut intara khaira ini kita kedepankan. Maka untuk anak kalimatnya kita lihat di sini iza hadara ahadakumul maut itu adalah anak kalimat pertama. Kemudian intara khairan ini adalah anak kalimat kedua. Selanjutnya kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini anak kalimat yang ketiga. Kita lihat dulu anak kalimat yang pertama, yaitu iza hadara ahadukumul maut. Nah, di sini ini adalah kalimat kata benda, kalimat kata kerja, maaf. Maka di sini kita lihat untuk kalimat kata kerja ini bentuk kata benda yang apa yang jatuh setelah hazara. Di sini ada al-mautu. Maka al-mautu ini menjadi subjek. Kemudian hazara ini menjadi predikat atau keterangan kerja, dan ahadakum
Ini fathah ya, bentuk ahada ini majemuk ahada dengan kum, ahadakum, di situ fathah, maka dia menjadi objek. Maka al mautu sebagai subjek, kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, dan iza hadara ahadakum ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya in taraka khairan. Di sini pada bentuk kata in taraka itu terkandung domir huwa KPN yang terkandung di dalamnya, maka dia menjadi subjek. Kemudian taraka menjadi predikat atau keterangan kerja, dan khairan ya di sini menjadi objek. Khairan fathah atau nasab, ini adalah objek. Maka huwa sebagai subjek dia menjadi pokok kalimat, dan taraka khairan ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian karena di sini didahului oleh bentuk kata atau huruf syarat, maka ini adalah kalimat syarat. Nah, di sini ada iza dan in. Nah, maka di sini iza hadara ahadakumul maut in taraka khaira ini menjadi muqarrat. Selanjutnya kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini al wasiyatu ini menjadi pengganti subjek karena ini adalah bentuk kata kerja pasifnya dari kutiba. Jadi kutiba menjadi predikat atau keterangan kerja pasif, kemudian alaikum menjadi objek, lil walidaini wal aqrabina menjadi keterangan tujuan, kemudian bil ma'ruf ini menjadi keterangan ukuran atau tamyiz ya. Selanjutnya adalah haqqan 'alal muttaqin. Ini menjadi keterangan keadaan. Maka al-wasiyatu pengganti subjek ini menjadi pokok kalimat. Kemudian kutiba alaikum lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ini menjadi keterangan kalimat. Jumlah kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ini menjadi terkarat dari tadi pokok kalimatnya adalah iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Nah, jadi di sini apabila atau dikala kematian mendatangi salah satu kalian, kemudian in taraka khaira jika kalian meninggalkan harta banyak atau banyak harta, kutiba alaikumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Satu wasiat diwajibkan atas kalian bagi kedua ibu bapa dan keluarga terdekat menurut ukuran yang wajar atau ukuran yang layak. Haqqan 'alal muttaqin menjadi satu kepastian objektif ilmiah menurut sunnah rasulnya atas semua yang benar-benar bersikap takut. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan uraian tirakat yang ke-372 ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.